Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila harga mati. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, bebaskan keluarga kita dari rutinitas sesat dan juga kuropat para oknum-oknum balui. Di sini saya ingin menampilkan sebuah cuplikan video dari seorang Habib ya. Ya, kita simak bersama-sama cuplikan videonya. Ini dia. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih sok terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan saja sampai neneng panjenengan para habaib pemenang. Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, biarkan ini nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog paring Wahabi ini Pak, tak bisa portap porojolon hurambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawin Gam, ayah Alawin Gam, bangkit kalian ya Alawin, para ulama-ulama Alawin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab-kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar. Nah, saudara-saudaraku setanah air yang ada di Nusantara, itu tadi cuplikan video, nggak tahu siapa Habibnya, saya nggak kenal gitu ya. Katanya menghina kepada para keturunan Nuli Songo itu dibilang Dajjal ya. Jadi Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan itu katanya Dajjal. Padahal sudah jelas ya. Kita juga semua sudah tahu Dajjal itu termasuk golongan dari orang Yahudi. Apalagi yang gennya itu bersambung kepada Yahudi itu adalah antek-antek Dajjal ya. Kalau seandainya sekarang pengikutnya banyak, yaitu pengikut-pengikut Dajjal gitu ya. Terus semua sudah tahu. Terus katanya mau nantang-nantang. Yang parahnya ini mau nantang-nantang. Oh, ngirim shock terapi katanya. Ini Habib itu yang di video ya. Saya kasih tahu sama Anda. Jadi mau kapan? Hah? Mau kapan? Di mana waktunya? Tentukan lokasinya mau di mana. Nggak usah lah keluar-keluar kayak gitu, sok-sokan mau nantang-nantang kayak gitu. Saya cuma tinggal menunggu para orang-orang Balwi ini mau di mana tempatnya. Saya cuma sedang menunggu. Kami itu sedang menunggu. Ya. Jadi maunya kapan orang-orang Balwi ini? Kalau cuma sekedar ceramah keluar-keluar kayak gitu, mau ngasih shock terapi itu inilah basi.
Ada mengatakan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan membenci Habib. Gak ada yang membenci Habib. Anda ini orangnya gagal fokus ya, ketinggalan kereta. Makanya orang zaman sekarang udah pakai kereta, ente masih nunggangin onta. Jadi kayak gitu pola pikir Anda ini. Offsetnya nauzubillah. Tapi kalau seandainya Anda memang benar nantang gitu ya. Anda tadi kan ngomong mau mengumpulkan Mbak Alwi. Ya silakan kumpulkan. Mau di mana lokasinya, tentukan. Itu loh. Jadi jangan cuma keluar-keluar kayak gitu doang. Keluar-keluar kayak gitu anak TK juga bisa. Ngomongin kami ini Dajjal, justru yang Dajjal itu malah Anda. Ngerti? Yang harus diperangin itu Anda dan golongan Anda itu. Gen-gen Yahudi itu, Dajjal itu. Itu ya saudara ya. Ya nggak apa-apa, silakan, tinggal tentukan waktunya, mau di mana lokasinya, kapan. Itu. Mereka ini yang menantang-nantang ini ujung-ujungnya apa? Yang dijadikan korbannya siapa? Ya para muhibinnya. Muhibinnya disuruh maju. Habibnya di belakang, tidur di kamar bersama istrinya. Gak akan mungkin si Habib berani maju sendiri itu. Orang-orang Bali itu gak akan mungkin berani. Maju sendirian itu gak akan berani. Pasti ngandalkan muhibinnya. Kebanyakan seperti itu. Yang saya tahu itu. Siapa coba saya mau tanya? Yang berani melawan dengan cara sendiri kayak gitu. Siapa? Nggak ada. Kayak Bahar Smith, contoh ya, Rizik Syihab, terus Habib yang tadi itu. Ceramahnya itu ngajak-ngajak para jamaah. Jamaahnya itu kebanyakan kan muhibin. Muhibinnya itu kan kebanyakan anak bangsa, orang pribumi. Mau dibenturkan lagi sama pribumi. Nggak beda jauh sama Habib yang satu ini. Itu. Ini kan offset sekali gitu loh. Coba kalau seandainya para Habaib itu mengaku bukan keturunan Rasulullah karena tidak ada ketersambungan dari Ubaidillah ke Imam Ahmad, aman. Jangan terlalu memaksakan. Ini kan Anda terlalu memaksakan. Kalau Anda mengklaim sebagai keturunan Ba'alwi, sah-sah saja. Sama halnya seperti kami mengklaim sebagai keturunan Wali Songo, ya sah-sah saja. Begitu saudara. Bukan mementingkan nasab, bukan. Kalau kayak gitu, sama aja dong mementingkan nasab. Ya nggak mementingkan nasab. Kalau orang yang mementingkan nasab, orang yang bangga-banggain nasab itu, orang yang aku sebagai cucu Rasulullah SAW. Sedangkan tidak terbukti apa-apa. Mau dari kajian kitab nasab, maupun dari kajian tes DNA. Nggak terbukti apa-apa. Nah terus yang sekarang yang mau dipertahankan apa? Harga diri, udah malu, terlanjur terjun, itu. Tapi ya kalau emang bener, mau nantang bener, ya silakan kumpulkan seluruh Ba'alwi. Kan saya berkali-kali ngomong, silakan kumpulkan seluruh Ba'alwi, ya. Tapi nggak usah melibatkan pribumi, nggak usah melibatkan anak bangsa. Saya pengen tahu nyalinya orang Ba'alwi itu seperti apa, tanpa melibatkan muhibin, berani nggak? Itu loh. Saya pengen tahu saya itu. Karena kebanyakan Ba'alwi-Ba'alwi sekarang ini melibatkan para muhibin, ya. Banyak sekali, nggak usah jauh-jauh. Contoh, kasus Tengku Kori kemarin saat di Jember, itu muhibinnya yang maju toh. Ba'alwinya berani nggak maju? Coba saya mau tanya. Ba'alwinya berani nggak maju? Coba saya mau tanya. Itu muhibinnya kan, waktu Jember tuh. Terus waktu yang menghajar Lubis, Bang Lubis itu, 212. Itu muhibinnya kan? Berani nggak coba? Habibnya langsung maju. Terus yang menghajar Rian Jombang itu, apa itu Bahar Smith yang menghajar? Bukan, muhibinnya si Bahar yang menghajarnya itu. Ba'alwi itu berlindung di bawah ketiak muhibin. Nggak ada mental sama sekali. Berkali-kali saya ngomong, nggak ada mentalnya Ba'alwi itu. Kalau masih berlindung di bawah ketiak muhibin, gak usah lah ngajak-ngajak perang. Ya. Anda ini ngajak-ngajak perang, tapi masih berlindung di bawah anak bangsa, di bawah pribumi. Mau membentur-benturkan kami. Saya bukan orang bodoh. Ya. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan domba. Ya seenaknya diadu sama Ba'alwi. Kami cinta pribumi. Kami cinta Nusantara, kami cinta NKRI.
Kalau Anda emang benar cinta sama NKRI, kenapa Anda mau membentur-benturkan kami sebagai pribumi? Itu saudara. Nggak usah kelihatan panik lah. Tinggal mengakui. Padahal gampang bahasanya. Kami sebagai Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad. Beres, clear, nggak ada permasalahan lagi. Langsung Robitu Alawiyah yang mengatakan seperti itu. Nggak akan lagi diperpanjang itu tesis Kiai Imad itu. Ya, dengan pernyataan pengakuan seperti itu. Nah setelah itu dakwahlah bareng-bareng lagi. Keturunan Wali Songo, kiai-kiai yang dari Nusantara jangan menyenggol Ba'alwi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Ba'alwi nggak usah nyenggol-nyenggol kiai yang ada di Nusantara. Gitu saudara. Karena kebanyakan zaman sekarang ini, ya, oknum-oknum Ba'alwi ini kalau ceramah itu dikit-dikit nyenggol kiai-kiai Nusantara. Khususnya kiai-kiai NU yang banyak disenggol itu. Geram nggak coba sebagai warga NU? Begitu saudara. Jadi jangan bilang kalau Kiai Imad dan kawan-kawan itu dajjal. Yang memulai duluan itu kan orang-orang Ba'alwi. Tanggung jawab lah. Kan orang-orang Ba'alwi duluan yang mengatakan Wali Songo hanya terputus 600 tahun. Tidak ada ketersambungan. Kalau ada zaman sekarang yang mengaku putra dari Wali Songo itu dari jalur nyai-nyai, dari jalur perempuan katanya. Kan seperti itu toh. Oknum Ba'alwi ada yang mengatakan seperti itu kan? Berarti itu memukul rata seluruh zuriat Wali Songo. Lah sekarang giliran dibalikin. Coba. Kalang kabut malah main fitnah. Yang nuduh Wahabi, yang nuduh Khawarij, yang nuduh Dajjal segala rupa, yang nuduh iblis segala rupa. Nggak malu kalian. Orang-orang Ba'alwi. Malu dikit kenapa? Muka tembok. Nggak malu. Kalian dulu yang memulai. Kalian dulu yang melakukan persekusi. Giliran kami yang menafikan Anda nggak terima. Dulu Anda menafikan kami sebagai keturunan Wali Songo. Sekarang giliran kami menafikan Anda nggak terima. Lucu. Gitu. Anda dulu menantang kami. Kalau emang aku keturunan Wali Songo, buktikan dengan data. Kami sudah membuktikan dengan data. Bahkan bukan cuma data, tes DNA. Saya pribadi pun sudah melakukan tes DNA. Nah yang jadi pertanyaan sama saya, Ba'alwi berani nggak melakukan tes DNA? Ja'far Al-Hadar sudah, Najwa Shihab sudah, yang lain kemana? Coba. Berani nggak? Banyak cincong, suruh membuktikan dengan data kok ngajak-ngajak perang. Suruh membuktikan dengan data ngajak-ngajak duel. Ini kan kacau. Itu. Hadirkan bukti kitab sejaman, gampang. Apa salahnya sih? Kan Anda kan mengaku si paling cucu Nabi. Kan oknum Ba'alwi kebanyakan mengaku si paling cucu Nabi Muhammad dengan membangga-banggakan leluhurnya. Giliran ditanya datanya ora ono, nggak ada. Malah marah-marah. Bagaimana dengan kalian dulu yang menafikan kami sebagai para keturunan Wali Songo? Coba. Saya mau tanya. Kami keturunan Wali Songo dinafikan. Dihina, disebut palsu, ya. Katanya Wali Songo itu terputus, difitnah Wali Songonya. Ujung-ujungnya apa? Ba'alwi sendiri kan yang kena batunya. Nasab kalian yang tidak bersambung kepada Rasulullah, ya. Kalian gak punya data. Sekarang giliran dinafikan sama kami para keturunan Wali Songo, ya. Ba'alwi sama kami para keturunan Wali Songo khususnya, ya. Ba'alwi ini dinafikan, nggak terima. Keduluan yang memulai menafikan kami. Giliran kami menafikan balik mereka nggak terima. Mereka dulu yang menyerang, menantang kami untuk membuktikan data. Kami sudah menghadirkan data. Giliran kami bertanya balik mana datanya, nggak berani. Malah nantang duel, malah nantang perang. Pantes nggak kayak gitu? Ngaku cucu Rasulullah. Kelakuan kayak Dajjal. Lucu. Ya? Habib ini kan tadi kan menghina toh Kiai Imad dan yang lainnya itu katanya Dajjal. Habib tersebut mbahnya Dajjal gitu ya. Gampang. Katanya mau ngasih shock terapi. Coba kasih saya shock terapi. Siapa yang tahu gimana shock terapinya? Siapa yang di shock terapi nih? Udah saya shock terapi nih. Udah lama tangan saya nggak namparin orang. Coba. Sini kasih saya shock terapi. Tak tunggu di Palembang.
Katanya mau ngasih shop terapi. Sini. Pengen tahu aja mentalnya Mbak Alwi, nyalinya Mbak Alwi itu seperti apa. Saya pengen tahu. Itu. Karena zaman sekarang ini kebanyakan para balu-balu ini udah pada panik, udah ketar-ketir, udah kalang kabut, ya. Nyari kita dari kutub utara sampai kutub selatan nggak nemu-nemu kitabnya itu. Nggak tahu, saya juga bingung itu kok kitab nggak ketemu-ketemu gitu loh. Kalau emang balu itu keturunan Nabi Muhammad, pasti kitab itu ketemu toh. Sampai sekarang nggak ketemu. Saya kan berkali-kali mengatakan sebuah karya tulis ilmiah mereka bantah dengan ngajak perang. Mereka bantah dengan menghina. Ya ini kan salah satunya menghina tuh tadi. Katanya apa? Kiai Imad dan yang lainnya itu dajjal katanya. Padahal sudah jelas yang ngomong itu justru mbahnya dajjal Habib tersebut. Jelas itu. Kami bukan gen Yahudi. Ente gen Yahudi. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.